melanjutkan kajian Safinatun Najah fikih karya Al-Alama Syekh Salim bin Abdullah bin Smith. Terakhir kita membahas udhurnya sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita membahas masalah a'dzarus shalah atau udzur yang diterima bagi seseorang ketika dia ketinggalan sholat. Udzur yang diterima ada dua, yaitu tidur dan yang kedua adalah lupa. Dan kita sudah membahas secara detail apa yang dimaksud tidur dan apa yang dimaksud lupa, yang masuk dalam kategori udzur yang diterima syar'i. Kemudian kita lanjutkan, pasal berikutnya adalah faslun syurutus shalah tsamaniyah. Syarat sholat itu ada 8. Yang disebut syarat sholat di sini yaitu syarat sahnya sholat. Jadi di matan ini tidak dijelaskan syarat wajibnya sholat. Yang disebut di matan Safinatun Najah hanya syarat sahnya sholat. Nah, makanya kalau kita lihat di syarah matan Safinatun Najahnya itu dijelaskan juga syarat wajib sholat. Nah, makanya ini mungkin di terjemahannya juga ditambah syarat-syarat wajib sholat. Tapi di matan aslinya sebetulnya tidak ada. Nah, ada syarat wajib sholat, ada syarat sahnya sholat. Syarat wajib sholat itu berarti jika seseorang tidak memenuhi syarat-syaratnya maka dia tidak wajib sholat. Belum wajib dia melakukan sholat, atau tidak wajib dia melakukan sholat. Sedangkan dia tidak wajib melakukan sholat walaupun ada kemungkinan kalau dia melakukan sholat, dia tidak wajib melakukan sholat walaupun ada kemungkinan kalau dia melakukan sholat sah sholatnya, tapi dia belum wajib atau tidak wajib. Yang kedua ada syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat adalah syarat-syarat yang jika tidak dipenuhi maka sholat seseorang itu tidak sah walaupun dia sudah wajib sholat. Nah, jadi itu bedanya syarat wajib dan syarat sah. Nah, syarat wajibnya apa sih? Syarat wajibnya sholat itu ada 5. Yang pertama Islam. Selain orang Islam, dia tidak wajib sholat. Apakah dia dituntut sholat? Dituntut sholat. Tapi dia tidak wajib sholat. Kalau saya lupa. Kalau non muslim dia tidak dituntut sholat, tapi dia tidak wajib sholat. Yang dituntut sholat itu orang murtad dari Islam. Jadi selain Islam itu ada kafir dan ada murtad, orang yang murtad. Orang kafir dia tidak dituntut sholat. Bagaimana dia kafir? Dia tidak diwajibkan sholat sampai dia masuk Islam, baru wajib bagi dia sholat. Kecuali kalau orang kafir sebelumnya dia telah mengenal Islam, orang yang murtad berarti. Nah, orang yang murtad ini ketika dia, nasallallahu al-afiyah, semoga dijaga iman di dalam dada kita sampai menjumpai Allah SWT. Orang yang murtad ini walaupun dia sholatnya
walaupun dia kafir, dia tetap dituntut sholat, dan kalau dia sholat, sholatnya tidak sah sampai dia masuk Islam. Makanya orang yang murtad kemudian dia kembali ke dalam Islam lagi, maka setelah dia Islam, syariatnya, fikihnya, dia wajib mengqadha sholatnya yang dia tinggalkan selama dia murtad. Selama dia murtad. Kalau dia murtad 10 tahun, ya berarti dia masuk Islam, dia wajib mengqadha sholatnya selama 10 tahun. Karena dia pernah mengenal Islam. Beda dengan orang yang sama sekali tidak pernah mengenal Islam, kemudian dia masuk Islam. Ya sudah, dia start dari awal. Tapi kalau orang murtad, dia harus mengqadha sholatnya, mengqadha puasanya, mengqadha zakatnya, diqadha. Kalau dia selama 10 tahun itu melewati Ramadan 10 kali, berarti 10 bulan dia utang puasa. Kalau dia selama 10 tahun itu dia wajib zakat, ya berarti dia utang zakat 2,5% itu 10 kali, dan begitu seterusnya dituntut. Walaupun kalau ada orang murtad masuk Islam, ya kita tidak perlu menyampaikan hukum yang seperti ini langsung. Umpamanya ada orang murtad kemudian masuk Islam, setelah sadar ya kamu murtad berapa tahun? 10 tahun, kamu qadha sholat 10 tahun, keluar lagi dia dari Islam. Nah makanya hukum fikih dengan uslub atau cara berdakwah itu harus dibedakan. Hukum fikih itu ada ilmunya, cara berdakwah juga ada ilmunya. Nah hukumnya kita tahu, penyampaiannya kita juga harus tahu caranya. Kalau orang murtad, namanya orang murtad itu berarti orang yang Islamnya itu lemah sekali. Kemudian dia masuk Islam, dia termasuk orang yang mu'alaf, walaupun dia sudah pernah mencicipi Islam. Dia termasuk orang mu'alaf. Ketika kita mau menarik dia supaya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu waktu terlebih dahulu. Tidak boleh kita bebani dengan hal-hal yang memberatkan dia sehingga menjadikan dia tidak bisa menerima Islam lagi, kita dekat. Nah kemudian syarat wajib yang kedua adalah baligh. Baligh kita sudah pernah belajar ciri-ciri tanda-tanda baligh bagi laki-laki dan perempuan, yaitu keluarnya mani bagi laki-laki dan perempuan di usia 9 tahun qamariyah, tahlidiyah, ya. Kemudian bagi wanita mengalami menstruasi di usia 9 tahun ke atas. Di bawah 9 tahun dia tidak dianggap menstruasi. Laki-laki dan wanita mengeluarkan mani melalui mimpi basah di usia 9 tahun. Di bawah 9 tahun tidak dihukumi baligh. Kemudian kalau tidak ada ciri-ciri mengeluarkan mani atau mimpi basah, atau perempuan belum haid, usianya sudah 9 tahun lebih, dibatasi sampai 15 tahun. Kalau 15 tahun dia tidak mengalami ciri-ciri apa-apa, usia 15 tahun qamariyah, bukan masehi ya, tanggal hijriah, usia 15 tahun dia tidak mengalami ciri-ciri apa-apapun, mimpi basah enggak, perempuan itu dia juga tidak mengalami menstruasi, sampai usia 15 tahun dia tetap dihukumi baligh di usia 15 tahun itu. Jadi laki-laki dan wanita dihukumi dewasa dari sisi umurnya di usia 15 tahun tersebut, walaupun dia tidak mengalami ciri-ciri kedewasaan. Nah, ketika dia sudah sampai di usia baligh, maka sholat menjadi wajib baginya. Berarti sebelum itu belum wajib. Hanya saja di dalam agama diperintahkan orang tuanya untuk memperhatikan sholatnya supaya nanti ketika usia baligh
dia ini sudah bisa mengerjakan sholat dengan baik. Nah, jangan nunggu balik dulu baru kemudian orang tuanya ngejar-ngejar supaya dia sholat. Padahal dia tidak punya persiapan dalam melaksanakan sholat tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah berakal. Selain berakal adalah orang gila. Ketika dia gila, maka tidak diwajibkan bagi dia itu melakukan sholat. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Ini sebetulnya kan kita tidak mau membahas syarat wajib ya, tapi karena tidak dijelaskan penting juga kita mengetahui. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Berarti wanita yang mengalami haid dan nifas, dia tidak wajib melakukan sholat. Dan kalau dia melakukan sholat bahkan tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kalau dia secara sengaja melakukan sholat itu, padahal dia tahu dia dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifas, dia tahu dan dia sengaja, dia berdosa. Karena dia diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas itu melakukan sholat. Kemudian yang kelima adalah mendengar dakwah Islam. Sampai dakwah Islam itu kepadanya. Jadi kalau ajakan Islam, seruan Islam tidak sampai kepadanya, ya tidak diwajibkan bagi dia untuk melakukan sholat. Bagaimana seruan Islamnya saja tidak sampai kepada dia. Nah, kalau seruan Islam itu sampai kepada dia, berarti seruan untuk mengerjakan sholat juga sampai. Dia mengetahui bahwa sholat itu diwajibkan. Nah, pada saat itu dia wajib sholat. Tapi kalau seruannya saja, seruan Islam itu tidak sampai kepadanya, ya tidak wajib bagi dia melakukan sholat. Bahkan dia nanti tidak dihisap di akhirat karena belum ada orang yang mengajak dia masuk Islam. Nah, ada orang-orang yang belum Islam tapi dia nanti tidak disiksa di akhirat. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tidak memeluk Islam dan tidak pernah mendengar tentang Islam. Tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni. Allah tidak mungkin mengadab hambanya tanpa bukti-bukti bahwa hamba itu melakukan kesalahan, melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kalau di sini syarat wajib cuma 5, padahal syarat wajib itu sebetulnya ada 6. Di kitab Nailur Raja itu dijelaskan ada 6 syarat wajib sholat. Yang keenam itu salamatul hawas. Panca inderanya itu sehat, sehingga dia bisa mendengar ajakan tadi. Dia itu bisa mendengar seruan Islam. Kalau ada orang menyeru dia untuk masuk ke Islam dan mengajak dia untuk sholat, tapi panca inderanya tidak beres, dia tidak bisa mendengar. Nah, sehingga menjadikan dia itu tidak bisa menerima ajakan Islam tadi, atau menjadikan dia itu tidak bisa melakukan sholat, tidak bisa belajar sholat, dan tidak bisa mendirikan sholat karena panca inderanya yang terganggu. Umpamanya sampai seperti itu, ya dia tidak wajib sholat bagi orang tersebut. Nah, tapi umumnya Allah Subhanahu wa taala itu rahmat ya. Allah itu kalau mengambil penglihatan seseorang, Allah menyisakan pendengaran yang tajam. Orang yang tidak bisa melihat, pendengarannya tajam. Kalau mengambil pendengaran seseorang, Allah memberi penglihatan yang tajam. Jarang, mungkin ada, tapi sangat jarang sekali orang yang diambil pendengaran dan penglihatannya oleh Allah SWT. Pasti salah satu, penglihatannya atau pendengarannya. Dan kalau diambil pendengarannya, ya bisa melihat, bisa belajar dengan menulis, bisa membaca. Kalau diambil penglihatannya, dia bisa mendengar. Berarti masih wajib dia melakukan sholat. Kecuali kalau dia tidak bisa mendengar, tidak bisa menulis. Dari bayi, ya sudah, ini mau diajari apa itu tidak bisa. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu al-afiyah. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, mau belajar dengan cara apa? Susah.
Nah, mungkin kalau ada alat yang bisa menjadikan dia melihat atau alat yang bisa menjadikan mendengar, sehingga dia pada saat itu mendengar, lalu kemudian ada orang yang menyeru dia untuk masuk Islam, ya pada saat itu dia jadi terkena kewajiban tersebut. Nah, kemudian kita bahas di matan ini syarat-syarat sahnya sholat. Syarat-syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah taharatul hadatsain, suci dari dua hadas. Dua hadas yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar yang mewajibkan seseorang mandi, hadas kecil yang mewajibkan seseorang itu berwudu. Berarti orang yang sholat dalam keadaan dia berhadas, sholatnya tidak sah. Tidak sah. Nah, orang yang sholat, dia harus menyucikan dirinya dari hadas besar dan hadas kecil ini. Berarti dia harus mempunyai alat untuk bersuci. Kalau tidak ada alat untuk bersuci, bagaimana dia akan bersuci? Nah, alat untuk bersuci kan ada dua. Bersuci dari dua hadas itu ada dua alat, yaitu air dan tanah. Nah, sepanjang seseorang itu mendapatkan air dan mendapatkan tanah, maka dia harus bersuci dari dua hadas ini sebelum dia melakukan sholat. Di depannya ada air atau ada tanah, maka dia harus bersuci menggunakan salah satu dari alat ini. Nah, kalau ada air, dia tidak bisa bersuci dengan tanah. Tapi kalau tidak ada air, tapi ada tanah, ya dia harus bersuci dengan tanah baru mengerjakan sholat. Siapa yang melakukan sholat secara sengaja dia tahu dia tidak suci dari hadas kecil dan hadas besar, dia melakukan sholat tersebut dan di depannya ada alat untuk bersuci, dia sengaja tidak bersuci, maka dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh orang sholat dalam keadaan berhadas. Nah, itu sebabnya kalau kita di tengah-tengah sholat kita batal, kita sadar kita batal, ya kita harus segera keluar dari sholat, tidak boleh berpura-pura sholat. Berpura-pura sholat itu tidak dibolehkan. Atau ya sudah, saya sudah malas wudhu, saya sekalian saja saya lanjutkan sholat dalam keadaan, wah itu kamu berdosa di hadapan Allah SWT. Tidak boleh orang sholat dalam keadaan hadas. Kalau dilanjutkan dalam keadaan dia sadar, muta'ammidan, sengaja, berdosa dia. Kalau dia lupa, di depannya ada air, ada juga tanah, alat untuk bersuci ada. Dia dalam keadaan hadas, tapi dia lupa, merasa dirinya ini sudah wudu. Kemudian dia melakukan sholat dalam keadaan berhadas, maka dia tidak berdosa. Namanya orang lupa, tidak berdosa, tapi sekedar dia mengulang sholatnya, dan apa yang dia lakukan tadi dalam keadaan hadas, sholat yang dia lakukan dalam keadaan lupa dia hadas itu, justru sholat itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tujuannya melakukan sholat tadi walaupun tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah berarti dia harus mengulang sholat lagi. Kecuali kalau seseorang melakukan sholat dia mau melakukan sholat dan dia tidak mendapati alat untuk bersuci, tidak ada air, tidak ada tanah. Nah, kalau yang tadi gambarannya kan ada air, ada tanah, maka tidak bisa dia melakukan sholat kecuali bersuci terlebih dahulu. Nah, ini sekarang alat untuk bersucinya tidak ada, tanah tidak ada, air tidak ada. Bagaimana saya mau melakukan sholat? Padahal saya ini termasuk orang yang wajib
sholat. Tidak boleh saya tinggalkan. Nah, bagaimana saya melakukan sholat? Kamu boleh sholat tidak tanpa bersuci. Nah, dalam keadaan seperti itu dimaafkan. Namanya sholat faqidut tahurain. Faqidut tahurain itu sholat dalam keadaan tidak mendapati alat untuk bersuci. Umpamanya kita ini ya di dalam kereta api, mau sholat tidak ada air, tidak ada tanah, umpamanya, atau di tempat yang bersih, tidak ada tanah sama sekali dan tidak ada air. Kita sudah masuk waktunya sholat, bagaimana ini? Ya sudah, sholat apa adanya. Sholat dalam keadaan tanpa bersuci. Jadi syarat pertama ini jadi gugur karena tidak ada alatnya untuk bersuci. Makanya Islam itu agama yang masuk di akal, ya. Tidak memaksakan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh pemeluknya. Jadi kalau syariat Islam menggariskan kepada kita ketentuan-ketentuan, itu ketentuan tadi pasti kita bisa melakukannya. Tidak mungkin kita tidak mampu melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang dia mampu. Nah, walaupun nanti ada permasalahan mungkin akan dibahas di tempat lain, tapi tidak ada salahnya saya sebut di sini karena mumpung saya ingat. Nah, ketika seseorang itu ragu-ragu sekarang, saya sudah bersuci atau belum bersuci? Nah, apa yang harus dilakukan? Karena kita tidak boleh membangun ibadah di atas keraguan. Ibadah itu tidak boleh dibangun di atas keraguan. Harus pasti, saya sudah bersuci atau belum. Nah, kalau kamu ragu-ragu, kamu ini tadi sudah suci dari hadas kecil atau belum? Atau kamu tadi sudah suci dari hadas besar atau belum? Maka kamu harus memastikan terlebih dahulu, mengingat-ingat. Tadi saya sudah bersuci atau belum? Harus diingat-ingat. Kalau tidak diingat-ingat, ambil yang sesuatu yang kamu yakin itu sudah kamu lakukan. Nah, umpamanya, makanya di dalam kitab yang lebih besar itu dibahas, orang itu kalau ragu-ragu mau sholat tentang hadasnya, itu ragu-ragunya ada dua. Hanya ada dua, tidak ada tiga. Ragu-ragunya, saya batal wudhunya atau tidak. Itu ragu-ragunya itu ya. Wudhu saya batal atau tidak. Kalau batal kan berarti saya harus wudhu. Kalau tidak batal saya boleh sholat. Yang kedua, ragu-ragunya, saya sudah wudhu atau tidak. Saya sudah wudhu atau belum. Ragu-ragunya hanya ada dua ini. Kata ulama, idza tara syakkun bididdihi amil yajimuhu wasadikun idza juhil. Itu ditulis di dalam Zubat gitu ya. Kalau idza tara syakkun bididdihi amil, kalau kamu datang keraguan-raguan di dalam dirimu tentang hadas ini, kamu lakukan lawan katanya. Yang diambil itu yang kamu yakin, yang kamu ragu, kamu buang. Umpamanya, saya mau sholat, kalau datang keraguan di dalam diri saya, wudhu saya sudah batal atau belum? Berarti yang ragu-ragu, wudhu saya batal atau belum? Kalau saya ragu-ragu, wudhu saya batal atau belum, berarti saya yakin tadi sudah wudhu kan? Iya kan? Saya yakin saya ini sudah wudhu. Cuma saya ragu-ragu batal atau belum. Nah, karena keraguan-raguan itu yang batal, yang yakin kamu sudah wudhu kan? Ambil yang yakin. Berarti kamu boleh langsung melakukan sholat
Nah, buang keyakinan kamu ini untuk melawan was-was ya. Ulama mengajarkan. Yang ragu-ragu itu tidak ada hukumnya kecuali kalau kamu yakin kamu batal. Kamu tidak boleh sholat. Kamu ragu-ragu, yang kamu yakin kan kamu sudah wudhu ya. Masuk lakukan wudhu. Nah kecuali kalau tiba-tiba kamu ingat, oh enggak, saya batal. Ingat saya batal, ya sudah batal. Jangan enggak, saya ambil yang yakin ya. Kalau kamu sudah yakin batal ya batal. Ya. Nah yang kedua tadi, kalau kamu ragu-ragu saya sudah wudhu atau belum, berarti tidak ada padanannya. Habis sudah. Nah. Sumbernya kesucian aja kamu sudah ragu-ragu. Kalau kamu ragu-ragu, saya sudah wudhu atau belum? Ya berarti belum wudhu. Karena di dalam berwudhu itu juga ada syarat yang sudah kita bahas, tahaqqul muqtadha. Tahaqqul muqtadha itu kamu kalau mau wudhu, kamu harus yakin kamu ini perlu wudhu. Kamu perlu wudhu untuk bersuci dari hadas. Kalau kamu tidak yakin, maka wudhu kamu bisa tidak sah. Tidak sah wudhunya. Jadi kamu harus yakin kamu perlu wudhu ini. Tidak bisa saya umpamanya mau melakukan sholat, saya sudah wudhu atau belum ya? Atau saya sudah batal atau belum ya? Dalam keraguan itu, saya wudhu lagi aja lah. Tidak boleh. Kamu tidak boleh melakukan wudhu dalam kondisi hatimu seperti itu, keraguan. Makanya di dalam syarat wudhu ada tahaqqul muqtadha. Kamu harus memastikan kamu ini perlu wudhu ini. Ini wudhu wajib buat kamu. Karena kamu niatnya nawaitul wudhu li raf'il hadas. Waktu kamu niat li raf'il hadas, dalam dirimu ini punya penuh keraguan. Hadasnya sudah terangkat atau belum? Nah ini wudhu kamu ini niatnya gimana? Paham maksud saya? Jadi harus memastikan kamu itu perlu wudhu atau tidak. Makanya kalau kita ragu-ragu, saya tadi batal apa enggak? Jangan wudhu dulu. Pastikan dulu. Kalau kamu tetap ragu-ragu, ambil konsep yang disebut ulama tadi. Kalau kamu ragu-ragunya batal, berarti kamu kan tadi sudah wudhu. Tidak perlu wudhu lagi, sudah langsung sholat. Yang kamu yakin kan kamu sudah wudhu. Kalau kamu ragu-ragunya, saya sudah wudhu atau belum, baru kamu pastikan saya belum wudhu. Baru kamu kemudian melakukan wudhu. Jadi jangan wudhu dalam kondisi ragu-ragu. Paham maksud saya? Nah ini baru membahas satu syarat yang pertama, tapi jamnya sudah 7:30. Tapi tadi sudah ditambah dengan syarat-syarat wajib ya. Sudah ditambah syarat-syarat wajib. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang syarat-syarat sahnya sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita memahami ilmu agama, melenyapkan segala bentuk was-was dalam diri kita, memudahkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.